Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Kusuma dari kelas 11 IP 1 mau menjelaskan pelajaran fikih tentang bab peradilan. Yang pertama ada pengertian peradilan. Peradilan diambil dari kata bahasa Arab atau qada'un yang berarti memutuskan, memberi keputusan, atau menyelesaikan. Secara bahasa, peradilan berarti menyempurnakan sesuatu baik dengan ucapan maupun perbuatan. Menurut istilah, peradilan adalah suatu lembaga pemerintahan atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Secara istilah syar'ah, qada'un berarti memutuskan persengketaan di antara manusia untuk menghindari perselisihan dan memutuskan pertikaian dengan menggunakan hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dasar hukum perlunya peradilan. Lembaga peradilan telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Saat itu Nabi bertindak sebagai hakim atau qadi pada lembaga peradilan yang terkenal di Makkah, yakni Dar an-Nadwah. Nabi Muhammad SAW merupakan hakim pertama dalam Islam, sekaligus sebagai mubalik yang menyampaikan risalah Islam. Dasar hukum mengenai perlunya mendirikan lembaga peradilan berdasarkan pada 1. Al-Quran, 2. Hadis, dan 3. Ijma'. 3. Tugas dan fungsi peradilan. Peradilan berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui penegakan hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan penegakan hukum Islam. Untuk mewujudkan hal tersebut, peradilan Islam punya beberapa tugas pokok tersebut. 1. Mendamaikan dua pihak yang bersengketa, menetapkan sanksi dan menerapkannya kepada pelanggar hukum, menciptakan amar ma'ruf dan nahi munkar, dapat melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat. 4. Unsur-unsur peradilan. Hukum yang ada di peradilan ada 6, yaitu 1. Hakim, yaitu menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdata karena penguasaan sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. 2. Hukum. Hukum adalah keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim di pengadilan. 3. Hak. Hak adalah kewenangan, kekuasaan yang benar untuk berbuat sesuatu. 4. Terhukum. Terhukum adalah orang yang menjatuhkan hukum atas suatu perkara dalam pengadilan. 5. Pemenang perkara. Pemenang perkara adalah orang yang memenangkan suatu perkara ketika menggugat suatu hak. 6. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk pada hukum. 5. Penetapan hukum Islam. Cara kerja peradilan Islam berbeda dengan peradilan hukum positif, termasuk peradilan di Indonesia. Komponen peradilan Islam meliputi hakim, penggugat, tergugat, bayyinah atau bukti dan sanksi, serta sumpah. Sumpah dalam peradilan Islam mempunyai kedudukan yang tinggi. Apabila seorang pendakwa menuduh kepada terdakwa dan dia tidak mampu mendatangkan barang bukti dan saksi sehingga orang yang terdakwa tidak menerima dakwaan itu, maka cara yang dapat dilakukan adalah sumpah dan terdakwa. Objek peradilan Islam selain jarimah atau jinayat dan hudud juga menyangkut semua hak, baik hak Allah maupun hak anak Adam. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menyimpulkan pada prinsipnya kedudukan peradilan adalah perpaduan antara memberikan keputusan di kalangan orang-orang yang bersengketa dan menyampaikan sebagian hak umum bagi kaum muslimin dengan memperhatikan hal ihwal orang-orang yang terhalang dari haknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.